Kalau misalkan pertemuan sebelumnya kita sudah tahu apa itu vektor, bagaimana caranya mencari panjang dari vektor, sekarang kita akan menjumlahkan vektor. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada tanya boleh ya dinyalain audionya, tapi kalau belum dimatiin aja dulu, oke? Nah, di sini kita akan menjumlahkan vektor. Oke, sementara Ibu mute dulu ya. Kalau misalkan punya pertanyaan, langsung nyalain lagi aja audionya. Nah, di sini penjumlahan vektor. Vektor, sekali lagi dia merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah yang mana bisa kita jumlahkan hasilnya. Di sini kita bisa melihat ada yang disebut sebagai penjumlahan dan pengurangan vektor. Pada bagian penjumlahan vektor bisa kita cari ya. Sebentar. Pada penjumlahan vektor itu bisa kita lakukan secara dua cara, yaitu dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, yang di bawah ini merupakan aturan segitiga dari vektor. Yuk, perhatikan. Kita lihat di sini, nah, aturan segitiga. Jadi, yang dilakukan adalah kita memindahkan titik tangkap dari vektor satu ke ujung vektor lain. Coba kalian perhatikan pada gambar. Ada vektor A, ya ini, dan ada vektor B yang akan kita jumlahkan hasilnya. Caranya apa? Kita pindahkan. Kita akan coba memindahkan titik tangkap vektor yang pertama, yang ini ya, ke ujung vektor lain, berarti ke ujung si garis ini. Ya, pindahin titik ini, liatin ya, yang dibuletin hitam, ke ujung titik tangkap atau pangkal vektor lain pada ujung vektor yang kedua. Si garis ini, B, Ibu pindahkan ke garis yang A, ke ujung dari garis A, sehingga menghasilkan gambar ini. Ya. Nah, maka perpindahan atau resultan atau hasil penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B menghasilkan yang garis warna oranye ini. Dia namanya vektor C, di mana vektor C itu merupakan penjumlahan dari vektor A dengan vektor B. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi sekali lagi, aturan segitiga itu caranya memindahkan pangkal dari satu vektor ke ujung vektor yang kedua. Nanti kalian lihat, ingat kalau vektor itu kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Ini adalah posisi awal, ini adalah posisi akhir dari vektornya. Hasil dari awal dan akhir ini dia merupakan penjumlahan dari vektor yang kita nyatakan sebagai C. Ini kadang C-nya dicetak tebal ya, sama dengan A juga cetak tebal, ditambah B. Kalau misalkan nggak mau cetak tebal, boleh kalian tuliskan pakai panah ya. Ini notasi vektor aja. Atau cara menuliskan vektor ya. Masih aman? Jadi aturan segitiga sekali lagi caranya adalah memindahkan titik pangkal atau ujungnya, ekornya, tail-nya ke ujung panah atau ke head atau ke kepala dari vektor yang kedua. Ya, karena udah tahu ya ini namanya tail atau ujung, buntutnya gitu, ini adalah head atau kepalanya ya. Nah, pindahin si tail-nya ke head vektor yang lain. Masih aman? Ya, kalau ada tanyakan langsung ya, tanyain aja. Atau misalkan penjelasan Ibu terlalu cepat, ingatin aja ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang tanyakan, kita lanjutkan. Metode yang kedua bisa kita gunakan untuk menjumlahkan vektor adalah dengan menggunakan aturan jajar genjang. Perhatikan, di sini pada aturan jajar genjang yaitu dengan mencari diagonal jajar genjang yang terbentuk dari dua vektor dan tidak ada pemindahan titik tangkap vektor. Perhatikan, misalkan Ibu punya vektor A yang arahnya ke sini ya, ini, dan vektor B keduanya berasal dari ujung yang sama. Nah, ini ya, ujung yang sama.
Nah, kita cari titik perpotongan atau titik pertemuan dari vektor A dengan vektor B, ini ketemu di titik C. Nah, berarti berapa resultannya? Resultannya adalah kita cari si diagonal pada jajar genjangnya. Atau bisa kita tuliskan resultan atau hasil atau jumlah dari vektor, boleh ya. Resultan dari vektor tersebut adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Oh, sorry. Ya, ini ya karena ini kita pakai yang ini ya. Atau boleh kayak gini juga. Cetak tebal aja ya biar bisa dibedain. Nah, resultannya itu, ini nggak usah pakai ini, boleh ya. Resultan itu atau hasil, result gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, dia itu merupakan penjumlahan dari vektor A dengan vektor B. Jadi sekali lagi, kalau metode segitiga, kita pindahkan ujungnya ke ujung yang lain. Kalau misalkan pada aturan jajar genjang, kita cukup menggambarkan titik pertemuan, titik potongnya yang ketemu di titik C, dan menghitung diagonal dari kedua vektor tersebut. Nah, di sini karena dia itu akan membentuk sudut tertentu, maka nanti di sini muncul nih 2 kali AB cos alfa. Nah, ini berkaitan dengan si trigonometri tadi yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan mencari apa nih? Pitagoras, tapi bukan pada segitiga siku-siku ya. Tapi ini mencari panjang sisi gitu ya atau panjang garis miring pada segitiga yang memiliki sudut, bukan siku-siku. Kalau yang siku-siku kan tadi ini juga sebenarnya bisa jadi Pitagoras ya. Kalau misalkan cos-nya cos 90 itu kan 0, berarti nanti ketemunya nilai ini aja. Oh, ternyata dia jadi apa? Jadi Pitagoras ya. Iya, jadi sangat berkaitan antara materi vektor dengan trigonometri gitu. Coba sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Nah, ini adalah bagaimana caranya menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah kalau misalkan kita tidak melihat geometrinya atau tidak melihat gambarnya, yaitu dengan cara penjumlahan aljabar. Nah, ini merupakan cara yang paling mudah ya. Kita lihat di sini. Misalkan ada vektor U yang memiliki nilai A1, B1, berarti nilai X-nya A1, itu ya, nilai Y-nya adalah B1, dan vektor V, A2, B2, maka penjumlahan dari kedua vektor itu adalah seperti berikut. Contohnya, misalkan berapa ya? Misalkan U itu adalah berapa ya? 1,2 lah, gampang aja ya. V-nya adalah 2,3. Nah, berarti U ditambah V sama dengan, ini boleh kalian nulisnya kayak gini. Satu gitu, boleh kayak gini juga ya. Nah, boleh yang atas, boleh yang bawah, silahkan. Kalau misalkan pakai cara yang atas, berarti U-nya berapa? 1. Kok ada pernya, sorry ya. 1, 2 ditambah dengan berapa nih? 2, 3. Ini kayak gini, berarti 1 ditambah 2 per 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 3 per 5 ya? Kok 3 per 5? Sorry, nggak ada pernya. 3, 5. Nah, atau pakai cara yang bawah, boleh ya penulisannya, misalkan 1,2 ditambah berapa nih? 2,3 itu sama aja dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa nih? 3,5. Nah, sama aja ya. Mau menggunakan cara yang atas atau yang bawah. Sama saja. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menjumlahkan secara aljabar, kita tahu nilainya berapa. Gunakan cara ini. Tapi kalau misalkan kita ingin menggambarkan dalam bentuk geometri, kita bisa menggunakan si aturan segitiga atau jajar genjang. Sama sih sebenarnya, ketemu nilainya hasilnya sama. Nah, selain penjumlahan, vektor juga bisa kita kurangi. Prinsip dari pengurangan vektor adalah kita menjumlahkan dengan nilai yang ada negatifnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada vektor U. Vektor U ini dia berapa nih? 2 pada bidang X gitu ya, dan 2 pada bidang Y, pada koordinat Y. Ada V-nya itu panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. 5, Y-nya adalah 1 gitu ya. Berarti kalau dituliskan di sini, U-nya adalah, kok di kurungan?
Ya, berarti U-nya adalah berapa nih? 2,2 gitu. Dan V-nya adalah berapa? 5,1 ya. Kalau misalkan kita ingin mengkurangkan kedua vektor tersebut, boleh menggunakan aturan yang segitiga tadi ya, dengan memindahkan titik ujungnya. Di sini tuh harusnya ada ini ya. Oh ini aturan kejar genjang, sorry. Nah, berarti nilai pengurangan dari U min V, U min V itu bisa kita nyatakan dalam gambar berikut. Lihat, V itu dia bernilai positif. Kenapa? Karena arahnya ke kanan gitu ya, karena posisi awalnya seperti ini. Dan V yang ke kiri dia bernilai negatif karena walaupun besarnya sama tapi arahnya berbeda, berarti dikasih tanda negatif. Sekali lagi, ketika dia berubah arahnya, tandanya akan berubah, yang asalnya positif menjadi negatif. Berarti ini gimana nih? Ya udah, berarti si nilai C itu merupakan pengurangan dari U min V. U-nya tetap sama seperti yang ini ya. Nah, V-nya berbeda arah. Nah, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Karena dia ada perbedaan arahnya, berarti tandanya jadi berubah. Ya, bisa kalian baca di sini, intinya sama aja, dia penjumlahan, tapi menjumlahkan dengan nilai yang minus. Nah, ini. Begitu. Dan secara aljabar bagaimana? Secara aljabar, ya udah berarti nilai U min V ya mirip ya, sama dengan nilai U-nya berapa? Misalkan 2 dikurangi V-nya berapa? 5, 1. Ya, berarti berapa nih? 2 min 5, 2 min 5, 2 min 5. 2 min 1. Min 1 sama dengan 2 min 5 adalah min 3. 2 min 1 adalah min 1. Nah, ini atau boleh sama caranya kayak yang atas. Berapa nih? 2,2 dikurangi 5,1 berarti 2 min 5 koma 2 min 1 berarti min 3 koma min 1 ya. Sama aja. Jadi intinya kalau misalkan ada tanda minus di sini artinya dia meminuskan yang selanjutnya ya. Memberikan tanda minus. Dua Ya. kurang 1 tuh 1, Bu. Iya, astagfirullah. Ya, makasih koreksinya. Iya, terima kasih ya. Ya, jadi ini, nah gitu dong. Ini minus. Nah, gitu ya. Ini udah betul? Ibu malah wengnya. Ya, makasih ya koreksinya. Nah, ini tadi kalau misalkan kita ingin melakukan pengurangan secara vektor. Nah, ini ya di chat juga ada. Iya, terima kasih. Tapi bisa ya, bisa dipahami ya. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi kalau misalkan kalau mau mencari nilainya, gunakan saja aturan yang aljabar. Sih bukan menawainya 2 kurangi 1 jadi min 1. Ya, harusnya 1 ya. Oke, masih aman? Satu lagi ini cukup penting adalah vektor basis dalam bidang. Kalian lihat di sini ada vektor OB di sini ya, ada garis OB. OB ya dari titik 0 ke B, ada garis OC dari 0 ke C, maka resultan atau penjumlahan dari OB ditambah OC gitu ya, sama dengan apa? OA. Nah, ini merupakan penjumlahan vektor. Vektor ini akan kita nyatakan dalam basis atau vektor basis, di mana OB ini dia berada pada sumbu X dan OC itu dia berada pada sumbu Y. Sistem koordinat bidang atau R kuadrat gitu ya, berarti sisi kali sisi atau sumbu X sumbu Y terdiri dari 2 sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dalam vektor R kuadrat, vektor-vektor basis dapat dinyatakan dengan vektor basis I untuk sumbu X ya ini dan vektor basis J untuk sumbu Y. Sekali lagi, kalau misalkan kita nyatakan vektor ini dalam bentuk basis, sumbu X ini akan dinyatakan dengan huruf I topi ya, I topi kayak gini. Ada topinya dan kalau sumbu Y adalah J topi. Perhatikan. Misalkan dari gambar, misalkan di sini
OB itu panjangnya berapa ya? Misalkan OB-nya adalah 3. Misal, OB-nya sama dengan 3, dan OC-nya dia sama dengan 4. Ya, untuk menentukan vektor basisnya, maka kita bisa tuliskan bahwa OB itu vektor basisnya adalah 3 satuan pada sumbu X. Dan OC itu merupakan 4 satuan pada sumbu Y. Berarti J topi. Maka hasil penjumlahannya atau OA itu ya, OA sama dengan kita jumlahkan vektor OB dengan OC gitu ya. Ini misalkan contoh dari Ibu. Kalian jangan dulu lihat ke sini, beda angkanya. Ditambah OC gitu. Berarti OB-nya berapa? 3I ditambah 4J. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menentukan vektor basis ya. Ini ganti aja deh ya. Ini jadi 3, ini jadi 4 ya. Misalkan di sini panjangnya 3, di sini panjangnya 4. Jadi kalau dengan vektor basis OA gitu, bisa kita nyatakan bahwa OA ini dia terdiri dari bagian pada sumbu X sebanyak 3 bagian gitu, dan pada sumbu Y sebanyak 4 bagian. Dan secara umum vektor basis dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Nilai pada sumbu X-nya berapa, nilai pada sumbu Y-nya berapa, sumbu X diikuti oleh huruf I topi, dan nilai pada sumbu Y diikuti dengan J topi. Ya, biar kita lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Diketahui vektor U sama dengan 1,5 dan V sama dengan 5,3. Tentukan, misalkan yang ini A ya. Misalkan yang A kita ingin menentukan penjumlahan vektornya. Berarti U ditambah V sama dengan Ibu pakai cara yang matriks ya, atau misalkan matriks. Misalkan 1, 5 ditambah dengan minus 5, 3. Berarti berapa nih? 1 ditambah min 5. Itu bawahnya 5 tambah 3. Nah, ini berarti 1 dikurangi 5 berapa? Minus 4. 5 tambah 3 adalah 8. Benar ya? Nah, itu adalah hasil penjumlahan dari U ditambah V. Sekarang kita mau lihat U min V yang B. Ini misalkan B, yang B ini, B, U min V. Berarti U-nya Ibu tulis sama 1,5 minus V-nya minus 5, 3. Sama dengan 1 dikurangi min 5. Oke, yang bawah 5 dikurangi 3. Ini hasilnya 1 min kali min, jadi positif. 1 tambah 5 hasilnya adalah 6. 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, seperti itu ya. Berikutnya adalah kita mau mencari yang C, minus U ditambah V. Ya udah, berarti minus, nah semuanya dikalikan dengan 1,5 ditambah V-nya adalah minus 5, ini 3. Berarti hasilnya adalah semuanya minus dikalikan dengan 1 dan minus dikalikan dengan 5. Minus 1 ditambah minus 5, yang bawah minus 5 ditambah 3, hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah minus 1 ditambah positif kali negatif adalah negatif. Berarti minus 1 minus 5 adalah negatif 6. Benar ya? Dan yang bawah minus 5 tambah 3 adalah negatif 2. Oke. Kalau ada yang tanya langsung ya, dinyalain aja audionya. Ini yang D. Yang D itu minus U ditambah minus V. Udah, minus U ditambah minus V. Itu ya. Sama dengan minus, udah aja positif kali negatif ya negatif ya. Ini sama aja dengan kayak gini.
Oke. Minus U 1 angker ya perannya 1,5 gitu ya. Dikurangi V-nya berapa nih? V-nya minus 5, 3. Ya udah, ini berapa? Minus 1 minus 5. Yang bawahnya minus 5 minus 3. Nah, gitu ya. Hasilnya minus ini jadi positif. Minus 1 ditambah 5. Positif 4. Minus 5 minus 3. Negatif 8. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dan pengurangannya. Jadi, perhatikan tanda positif dan negatifnya ya. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak untuk bagian yang ini? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Lihat bagian yang E di sini. Panjang vektor U, V, dan U plus V. Oke. Panjang vektor U bisa kita nyatakan sebagai berikut. Itu gimana caranya? Masih ingat yang tugas sebelumnya? Ya, pada tugas sebelumnya, kalau misalkan kita ingin mencari panjang vektor, berarti kita tinggal apa ini? Kan U itu 1,5 ya. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa nih? 1 ditambah 25. 26 ya. Itu panjang vektor U. Panjang vektor V. Oke. Berarti V itu minus 5,3. Minus 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini berapa nih? 25 ditambah 9. 25 ditambah 9, 34 ya. Boleh disederhanakan kalau bisa ya. Terus sekarang U tambah V. Berarti U ditambah V. Hasilnya kan tadi apa nih? Ini ya. Ini merupakan penjumlahan U tambah V. Kita tahu bahwa hasil penjumlahan U ditambah V itu adalah berapa? Minus 4,8, berarti ya udah di sini minus 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 4 kali 4, 16, ditambah 8 kali 8, 64. 64 ditambah 16, 80 ya. Nah, 80 ini dia kalau dibagi 4 berapa ya? Bagi 4, 20. Bentar. 80 dibagi... Oh, boleh ya? Boleh diperkecil lagi, boleh kayak gini, silahkan. Ini kalau misalkan dibagi 4, berarti 2 akar 20. Ya. Ini adalah besar vektor. Masih ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan besar vektor? Kalau tidak ada, lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah vektor satuan dari U tambah V. Nah, oke. Sini F. Vektor satuan. Berarti kalau vektor satuan itu kayak gini ya. Tulis aja deh biar jelas ya. Vektor satuan dari U ditambah V. Berarti E gitu ya, sama dengan 1 per... Sebentar. 1 per besar vektor, yaitu U ditambah V, gitu, dikalikan dengan, apa nih, rumusnya tuh, U ditambah V. Ya udah, besar vektornya kan kita udah punya akar 80 ya. 1 per besar vektor U tambah V ini adalah akar 80 dikali penjumlahan vektor U tambah V berapa tadi? Ini ya. Iya, berarti 4,8. Gimana ya cara nulisnya? Ya, kayak gini aja deh. Min 4, ini 8 ya. Ini hasil dari penjumlahan vektornya. Terus gimana? Ya udah, berarti kita tinggal kalikan aja. 1 per akar 80 dikali 4, hasilnya adalah min 4 per akar 80, ya. 8 di 1 per akar 80 dikali 8, berarti, kurang panjang, 8 per akar 80. Ini
Kalau bisa disederhanakan ya. Tapi Ibu kasih caranya dulu, sederhanakan. Nah, ini adalah vektor satuan dari U tambah V. Satu lagi penulisan U, waduh sebentar nih. Satu lagi adalah penulisan U, V, dan apa nih? U tambah V dalam vektor basis. Ini yang FG ini ya. Oke, bagian yang G, kita mau menuliskan U, V, dan U ditambah V dalam vektor basis. Oke, karena mencari vektor basisnya berarti U itu kan kita tahu bahwa nilainya adalah berapa? U-nya 1,5. U-nya kan 1,5. Berarti vektor basisnya adalah U sama dengan X-nya 1 diiringi dengan I topi ditambah itu karena si nilai Y-nya dia positif ya, 5J. Atau boleh juga kalian tulisnya I saja, I itu 1I ya, ditambah 5J. Untuk yang V itu dia apa nih? Minus 5,3. Minus 5,3 berarti vektor basisnya V sama dengan minus 5I ditambah 3J. Ya. Dan untuk yang U ditambah V, oke, itu kan hasilnya berapa nih? Min 4,8 sehingga vektor basisnya adalah min 4I pada sumbu X ditambah 8J. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan bagaimana menjumlahkan, mengurangkan vektor, mencari panjang vektor, mencari vektor satuan, dan mencari vektor basis dari masing-masing vektor yang kita ketahui. Gimana, masih aman? Jangan khawatir, nanti hasil coretan ini akan Ibu share juga di grup ya, dan ada videonya juga di-share di grup juga. Kalau tidak ada, nah seperti biasa ya, Ibu mah seperti ini. Seperti biasa kalian lakukan hal yang sama ya ini dengan soal yang berbeda. Ibu bedain aja si nilai vektornya. Di sini vektor U-nya min 1,4, V-nya 5,-2. Tentukan sama. Caranya sama persis. Yang berbeda apa? Angkanya saja. Jadi harus diperhatikan positif negatifnya pada vektor berikut.